Cinta tanah air dalam nasionalisme dan patriotisme. Konsep cinta tanah air atau nasionalisme merupakan sikap bangga memiliki dan juga menghormati dari diri seseorang terhadap bangsa atau negara yang mereka tinggali, yang mencerminkan perilaku membela tanah air dan menjaga serta melindungi tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bersama, dan mencintai serta melestarikan adat budaya yang dimiliki. Bangsa adalah yang mempunyai rakyat, di mana rakyatnya bersatu padu mewujudkan cita-cita bersama. Soekarno memandang bangsa Indonesia seperti layaknya ketika lahirnya sosok Gajah Mada, di mana berusaha menyatukan bangsa dan negara. Menciptakan dan mempertahankan persatuan bisa melalui dengan cinta tanah air ataupun mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, serta mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Tujuan cinta tanah air. 1. Membangun rasa solidaritas dan persatuan Indonesia. 2. Meningkatkan semangat kebangsaan. 3. Memperkuat identitas nasional. 4. Munculnya perilaku pertahanan wilayah. 5. Melindungi negara. 6. Bersedia untuk berkorban demi bangsa dan negara. 7. Meningkatkan posisi Indonesia di mata negara lain. 8. Meningkatkan pendapatan APBN. 9. Mengurangi permasalahan perekonomian. 10. Meningkatkan jati diri bangsa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Manfaat cinta tanah air. 1. Timbul perilaku membela tanah air. 2. Menjaga serta melindungi negaranya. 3. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. 4. Mencintai budaya sendiri. 5. Bangga terhadap produk lokal. 6. Berani mengharumkan nama bangsa di luar internasional. 7. Melestarikan sumber daya negara. 8. Meningkatkan kualitas SDM. 9. Mempertahankan konstitusi negara. 10. Menjaga dan mempelajari sejarah Indonesia. Implementasi cinta tanah air. Menghormati simbol-simbol negara. Salah satu contoh tindakan cinta tanah air ialah dengan cara menghormati simbol-simbol negara, seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila. Hal ini bisa dilihat pada saat upacara bendera di sekolah dasar, SMP maupun SMA pada hari Senin. Implementasi cinta tanah air, menggunakan dan mendukung produk lokal. Dengan menggunakan dan mendukung produk lokal, kita dapat membantu bisnis lokal untuk tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian negara. Ini adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air dan mendukung perkembangannya. Kaitan bela negara dengan cinta tanah air. Bela negara merupakan bentuk cinta tanah air. Bela negara juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesabaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Nilai dasar bela negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Kita tidak hanya harus mengungkapkan secara lisan pentingnya melindungi negara kita, tetapi juga menunjukkan dalam perilaku kita sehari-hari. Sikap bela negara sangat penting demi keberlangsungan dan masa depan generasi penerus agar dapat menjaga negaranya dari berbagai ancaman. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pendidikan karakter, pendidikan moral, dan pendidikan kewarganegaraan yang dianggap sebagai pendidikan dasar yang bermanfaat kelak untuk generasi bangsa. Bela negara dalam perspektif milenial di era revolusi industri ini menjelaskan mengenai unsur-unsur bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Unsur pertama sampai keempat merupakan unsur yang menjadi wilayah kewenangan masyarakat, sedangkan unsur kelima merupakan kewenangan Kementerian Pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat luas memiliki wewenang dalam melakukan bela negara. Keterkaitan antara cinta tanah air dengan globalisasi. Globalisasi dapat dipahami sebagai suatu proses integrasi manusia dalam segala aspek ke dalam masyarakat yang lebih besar dan bersatu. Globalisasi dapat juga dipahami sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi dalam skala global.
Dampak positif dari globalisasi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi seiringnya berjalannya waktu, masyarakat lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong pemikiran yang lebih progresif. Yang kedua, standar hidup yang lebih baik. Dengan pembangunan industri manufaktur, peralatan transportasi, serta komunikasi yang kompleks merupakan upaya dalam mengurangi jumlah pengangguran serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Dampak negatif globalisasi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama, gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat dapat diadopsi dan masuk ke dalam bangsa Indonesia. Dampak negatif budaya barat dapat meruntuhkan nilai asli bangsa Indonesia, seperti anak yang kurang mematuhi atau menghormati orang tua, remaja yang dapat hidup dengan bebas, dan lain-lainnya. Yang kedua, apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal semakin berkurang dan melahirkan gaya hidup baru, yaitu individualisme. Selanjutnya, ada pengaruh globalisasi terhadap kehidupan nasional Indonesia. Di era globalisasi saat ini, banyak sekali pengaruh yang menimpa remaja. Ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Sebagai remaja yang berperilaku baik, kita perlu menggunakan alat atau teknologi yang kompleks agar bisa mahir di dalamnya. Indonesia adalah negara yang masyarakatnya berakhlak baik. Namun saat ini, banyak remaja yang bersikap kasar dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan tradisional Indonesia. Arus globalisasi yang terjadi saat ini telah memberikan dampak terhadap perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi jelas telah memunculkan kecenderungan yang mengarah pada penghapusan nilai-nilai pelestarian budaya. Perkembangan 3T, yaitu transportasi, telekomunikasi, dan teknologi, telah menurunkan keinginan untuk melestarikan budaya negara kita. Budaya Indonesia yang ramah, kooperatif, dan santun telah tergantikan oleh budaya barat seperti pergaulan bebas. Selanjutnya, pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan tradisional Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya untuk mengenakan pakaian adat masing-masing pada setiap acara penting nasional, seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Saat bekerja di daerahnya asalnya, hal ini patut diapresiasi karena merupakan upaya melestarikan budaya Indonesia. Semua itu dilakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda, di mana budaya yang dipamerkan merupakan warisan nenek moyang dan bukan warisan tetangga, serta merupakan upaya lintas jalur pendidikan formal.